Yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi bersama aku Olga. Di sini kita lagi berkunjung di salah satu industri herbal yang cukup besar di Yogyakarta. Nah, untuk lokasinya itu ada di Kulon Progo. Nah, oke, kita kenalan yuk sama ownernya dulu. Halo, assalamualaikum Kak Teguh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kami dari Stiker Global. Nah, di sini tuh mungkin Bapak boleh perkenalan dulu untuk penonton di sini. Oh ya, saya Teguh Hadi Nugraha. Ya. Di sini sebagai Direktur Produksi PT Naturindo Fresh. Saat ini kita sedang berada di Dusun Secang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, di mana PT Naturindo mempunyai industri terpadu di tempat ini. Oke. Kalau untuk asal Bapak sendiri tuh asal dari sini atau? Saya berasal dari Yogyakarta, kota. Oh, kota Jogja. Ya. Oke. Baik, kita harus jalan Ya, aja ya, lanjut. Pak. Mungkin biar lebih leluasa juga. Nah, kalau untuk terbentuknya awal mula PT Naturindo tuh dari mana ya, Pak? Kayak pemikirannya? Oh ya, sebetulnya Naturindo ini berawal dari sebuah industri rumahan, home industri. Industri. Ya, kalau melihat awalnya bagaimana, itu pertama saya berbasis pertanian, jadi tertariknya di bidang herbal ini juga tidak begitu saja, udah ada keinginan dari dulu, kemudian karena faktor kepepet juga. Oh iya, Dulunya, mungkin ditambah wawasan juga kali. Iya, Pak. dulunya saya itu di perkebunan, sebenarnya perkebunan sawit di Kalimantan Selatan. Kemudian ketika memutuskan balik ke Jogja, itu saya hanya ingin belajar sales. Karena apa? Karena sales itu adalah profesi yang percepatan. Ya. Atau kalau kita mau, waktu itu pikiran saya, kalau saya mau jadi pegawai lagi di sebuah industri, ya paling ke MK di Jogja. Oh iya, benar sih, Pak. Tapi dengan belajar sales, saya merasa yakin bahwa sales itu merupakan akselerasi pendapatan, kemudian gambarannya semacam itu, hasil itu bisa lebih cepat. Mungkin di awal kurang menarik hasilnya ketika baru memulai, tetapi selanjutnya 1 tahun kerja, 1 tahun profesi sales, hasil itu tidak kalah dengan mereka yang bekerja di pabrik ataupun di pegawai negeri misalkan. Tapi kenapa dari sekian banyaknya bidang usaha, kenapa Bapak memilih herbal? Maksudnya mungkin karena selain faktor Bapak basicnya. Saya sebetulnya udah mencoba banyak. Jadi saya pernah jadi sales buku, tapi itu nggak lama. Kemudian sales regulator kompor gas, itu tahu toh? Iya, iya. Itu jadi sales regulator kompor gas, tahu, pernah. Terus kemudian yang terakhir sebelum saya memutuskan mendapatkan pekerjaan sebagai sales jamu ini, saya sempat sopir taksi 2 bulan, tapi ternyata capek jadi sopir taksi. Setelah itu saya diterima di sebuah perusahaan juga industri kecil juga di jamu. Jadi situ saya mulai belajar sales yang benar-benar dari nol. 6 tahun di situ baru saya mendirikan Naturindo ini tahun 2009. 2009, berarti sudah kurang lebih 9 November kemarin ini 2024 ini adalah tahun yang ke-15, jadi 15 tahun sudah lama. Udah lama banget ya, Pak. Ya. Dan itu memang bertahap ya, dari pengalaman juga, dari
ya ditambah wawasan juga. Jadi tuh untuk industri herbalnya juga tuh bisa berkembang itu tuh kira-kira ada tantangannya nggak sih Pak? Ya, jadi di awal itu karena kami adalah home industry, tentu saja perizinan juga belum, terus kemudian standar itu juga belum punya. Jadi langkah yang pertama saya lakukan adalah dalam wirausaha atau dalam usaha ini itu saya memilih usaha yang cash flow-nya cepat. Kalau misalkan kita usaha misalkan baju lah, Iya. kita modal untuk membeli baju-baju tersebut dan sebagainya, bahan-bahan itu. Terus kemudian penjualannya ini dititip-titipkan, itu kan lama banget. Iya. Itu dengan sistem yang saat ini, yang waktu itu saya pikirkan bagaimana cash flow-nya itu cepat. Jadi saya bikin, jual, kemudian ada modal lagi dari penjualan itu untuk memproduksi lagi, semacam itu yang itu pilihan saya kenapa dulu nyari usaha yang cepat cash flow-nya. Dan saya pelajari di jamu ini karena pada waktu itu pas momennya dengan maraknya suplemen obat-obatan yang natural, yang alami dari luar negeri itu masuk ke Indonesia. Makanya di tahun 2004-an lah itu ada istilah back to nature. Itu yang menjadikan sebetulnya kita jadi gampang masuk jamu itu. Saya waktu itu sales ya, ternyata menggunakan kata yang dibawa oleh multi level internasional yang masuk ke Indonesia. Iya. Itu back to nature itu mudah untuk mengedukasi masyarakat, karena lah ini aja yang dari luar aja sekarang udah kembali ke alami. Itu kan ternyata memudahkan kami untuk melakukan pemasaran. Ya, jadi memang ada dampak positifnya ya Pak dari back to nature itu sendiri. Oh iya, jelas itu. Saya mendapatkan kemudahan di dalam melakukan pemasaran. Waktu itu kami menggunakan direct selling, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan. Direct selling ini kan langsung ke konsumen. Dengan langsung ke konsumen, berarti per hari itu sudah ada produk yang mesti ditawarkan dan terjual. Iya. Tidak kita titipkan di toko obat, tidak dititipkan di apotek. Jelas waktu itu di apotek jelas belum bisa, karena di awal itu kami belum punya izin-izin yang mendukung. Tapi itu terlepas dari mungkin tantangan di sellingnya, ada tantangan di produksinya nggak sih Pak? Kalau di produksinya bahan baku itu kan semuanya dari lingkungan sekitar kita, sebenarnya sama sekali tidak ada masalah di bahan baku. Kemudian peralatan sederhana itu masih memungkinkan untuk dilakukan, maksudnya mudah untuk dikerjakan karena sederhana, bukan memerlukan teknologi yang mesin-mesin yang ini teknologi tinggi itu tidak. Yang hambatan kita itu ya di pemasaran itu. Di pemasaran. Secara umum industri ataupun UMKM itu kan permasalahannya bukan di memproduksinya sebenarnya. UMKM Indonesia itu sangat kreatif, bikin apa-apa bisa dengan macam-macam itu. Macam-macam ya. Iya, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana pemasarannya. Pemasaran itu yang menjadi hal yang menjadi tantangan bagi UMKM. Saya pada waktu itu kami merasa menemukan cara yang bisa lebih cepat dengan direct selling waktu itu. Gitu. Kira-kira, berarti kan Bapak tuh mengalami masa pandemi ya Pak. Nah untuk di masa pandemi itu justru turun atau naik ya? Ya, itu yang menjadi berkah bagi kami. Musibah yang berhikmah berkah itu pada saat pandemi, di saat beberapa industri lain itu mengalami penurunan dan bahkan sampai gulung tikar. Iya. Tapi ternyata usaha di jamu ataupun herbal ini masa pandemi adalah masa itu ada beberapa perusahaan atau industri herbal itu mengalami kenaikan penjualan. Jadi permintaan akan herbal itu tinggi pada saat pandemi. Jadi tahun 2020, 2021 itu malah justru menjadi omset terbesar kami selama
Naturindo berdiri. Oh, Masya Allah. Ya. Tapi tuh emang untuk masa pandemi sendiri malah justru masyarakat tuh nggak percaya sama medis ya. Oh iya. Iya, karena ya mungkin dari segala macam berita-berita yang ada, jadi mungkin mereka lebih memilih untuk pengobatan herbal atau mungkin mengonsumsi obat herbal atau industri makanan-makanan herbal lainnya. Ya, terus tuh Pak, kalau misalkan untuk kira-kira kalau misalkan anak-anak sekarang itu mulai belajar tentang herbal, itu kira-kira ada peluangnya nggak sih Pak untuk kedepannya? Ya, untuk itu kami memang mengadakan pengembangan. Jadi selain kita fokus di obat tradisional, kita juga ke pangan olahan dalam bentuk minuman yang menggunakan bahan-bahan tanaman obat seperti rempah-rempah dan sebagainya. Itu kemudian kami kembangkan menjadi sebuah produk-produk minuman yang dikombinasi dengan yang disukai anak muda kayak kopi. Kemudian kita mix antara bahan-bahan herbal tadi dengan kopi semacam itu. Dan kita sudah ada beberapa menu resep itu yang kami pasarkan lewat kafe jamu. Di Taman Jamu ini, di tempat ini juga ada kafe jamu. Kemudian kami juga untuk lebih mengenalkan lagi, kami menggunakan kafe yang mobile gitu. Jadi keliling kafenya itu untuk mengenalkan apa ya, kalau anak muda sekarang baru suka kopi ya, tetap kita kopi tapi mix jamu itu kayak apa. Jadi menimbulkan rasa penasaran juga ya bagi anak-anak zaman sekarang. Nah teman-teman, jadi kita lagi ada di rumah pengeringan bersama Mas Ilham, salah satu tour guide di sini. Ya mungkin kita sambil jalan aja Mas. Boleh. Ya. Kalau untuk sejauh ini kira-kira di apalagi di anak-anak sekarang itu tuh ada nggak sih Mas apa namanya untuk pemasaran itu sendiri kan pasti macam-macam ya Mas, karena kan apalagi anak-anak zaman sekarang tuh udah ada Gen Z-nya dan macam-macam. Nah itu tuh kira-kira strategi apa sih Mas yang dilakuin untuk kayak ini loh guys, herbal itu tuh nggak sejaman dulu itu gitu. Jadi tujuannya adanya Taman Jamu Naturindo itu salah satunya itu untuk mengenalkan ke generasi-generasi yang lebih muda, generasi Gen Z maupun generasi Alpha seperti itu. Nah di kegiatan di Taman Jamu sendiri kita mengenalkan anak-anak dan remaja untuk mengenal tanaman obatnya, kemudian mengenal cara membuat jamu secara tradisional. Nah di pembuatan jamu tradisional tersebut kita juga ajarkan untuk memodifikasinya sesuai selera dengan zamannya mereka, dengan kesenangannya generasi mereka. Misalnya jamunya sudah dicampur kopi, dicampur susu dan sebagainya seperti itu. Jadi itu menarik minat dari mereka untuk bisa mencoba jamu karena sudah ada campurannya tadi, kopi, susu. Iya, jadi nggak murni jamu gitu ya Mas? Karena kan kalau stigmanya mereka tuh jamu itu pahit, padahal nggak selamanya jamu itu pahit. Benar-benar, saya juga kadang ngira masa minum jamu pahit, nggak suka saya tuh minum jamu tuh Mas. Oke. Nah kalau boleh tahu di bagian sini tuh untuk apa ya Mas? Nah nanti yang di depan kita ini kita akan melihat koleksi tanaman obat yang jumlahnya kurang lebih ada 200-an jenis tanaman. Nah jadi di dunia sendiri nih ada kurang lebih 40.000 jenis spesies tanaman. Nah di Indonesia ada 30.000 jenis spesies tanaman. Nah tapi yang kita pakai, yang sudah kita ketahui khasiat untuk obatnya itu baru sekitar 7.500 spesies. 7.500 spesies. Nah di Naturindo sendiri kita ada kebun pencontohan atau etalase tanaman obat kita menyebutnya. Itu jumlahnya ada 210-an spesies tanaman. Nanti akan lihat satu-satu. Tapi tuh apalagi sekarang musim hujan ya Mas, ini tuh ada tantangannya nggak sih musim merawatnya? Atau mungkin yang layu tuh berarti
ada kalau di kebun ini Heeh. sudah ada bagian tersendiri yang bertugas untuk merawat tanaman ada di sini. Oke, oke. Dari mulai penanamannya, terus perawatannya, pemupukannya, dan juga beberapa ada yang kita panen juga. Ini contohnya yang kita panen. Oh, gitu. Kemudian di sini kan bisa dilihat ada beberapa papan nama gitu, Mm-mm. yang tertulisnya ada nama tanamannya, kemudian nama latinnya, kemudian ada khasiatnya. Oh iya ya, tuh khasiat Khasiat. mengobati bisu. Oke, oke. Oke, memang Pak, untuk apa, tempat ini memang sangat mengedukasi sekali sih Mas, apalagi saya sebagai orang awam jadi tahu ya, maksudnya tanaman apa aja yang bisa kita jadiin herbal, karena kan ada beberapa tanaman yang memang ada itunya ya Mas, apa sih? Racun. Jadi nggak sembarangan kan Ya, betul. sebenarnya untuk dijadikan obat herbal atau dijadikan minuman herbal. Juga tiap tanaman tuh, tiap bagian tanaman itu juga Mm-mm. punya khasiat yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada juga yang misalnya bijinya dia beracun, tapi daunnya tuh bagus untuk kesehatan. Contohnya nanti kita lihat ada daun saga, itu dia bijinya tuh dia dari BPOM tuh nggak boleh kita pakai karena itu dia beracun. Tapi daunnya tuh dia bagus untuk sariawan. Seperti itu. Nah, tadi saya dengar-dengar di sini itu ada semacam eduwisata gitu ya Mas? Ya. Selain eduwisata itu program-program di situ ada apa aja sih Mas yang untuk khalayak umum? Mungkin bisa di... Jadi di eduwisata itu kan kita mengajarkan anak-anak untuk tadi melihat koleksi tanaman obat, terus belajar jamu. Nah, selain itu kita juga mengedukasi melalui penerimaan mahasiswa PKL. Seperti itu. Jadi itu juga salah satu cara kita untuk mengenalkan jamu ke khalayak umum. Seperti itu. Oke. Ini apa tadi Mas? Taman etalase tanaman obat. Ya, jadi kita lagi di atas tanaman obat. Di sini banyak banget nama-nama tanaman-tanaman di sini. Ya. Ini kita juga bisa mengetahui sejarahnya juga sebetulnya. Oh, jadi Jadi setiap tanaman ada sejarah. bukan, jadi setiap spot ini ada beberapa spot yang menggambarkan perkembangan jamu dari awal mulai. Seperti yang di depan kita ini candi. Jadi di sini jamu itu diceritakan, jamu itu merupakan minuman yang sudah kita konsumsi dari zaman kerajaan dulu. Namun dulu hanya dikonsumsi oleh para raja dan juga para orang kota aja gitu. Ini penjual jamu di sebuah pasar. Ya. Contoh penggunaan jamu itu kita bisa cek di relief Candi Borobudur salah satunya, dan juga ada beberapa kitab ini ya? terdahulu. Sangat menarik untuk dipelajari, untuk dikunjungi. Ini benar-benar salah satu wawasan baru bagi saya sih Mas selaku host di sini. Oke, selanjutnya kita akan kemana ya Mas? Oke, kita akan ada spot selanjutnya. Sembari kita melihat tanaman yang lainnya yang memiliki khasiat yang bermacam-macam. Itu. Ini kayak tanaman saga ini. Nah, dia kan daunnya tuh bisa untuk sariawan. Tapi kalau bijinya seperti ini. Dia bentuknya bagus, cuma dia nggak boleh dikonsumsi karena dia beracun. Jadi tiap bagian tanaman itu dia punya khasiat yang beda-beda. Nah, ini juga akarnya untuk amandel, daunnya untuk sariawan radang mata. Tapi ini kayak primalu nggak sih Mas? Beda, daunnya agak beda. Iya. Dirinya. Kayak- Mirip-mirip memang. Oh iya. Jadi kalau kita tuh di satu produk itu ada beberapa macam jenis tanamannya juga, nggak hanya yang satu jenis. Mungkin kalau sering lihat kan, kalau obat herbal itu bisa cuma satu jenis, kayak misalnya jintan hitam cuma jintan hitam saja. Kalau di Natur Indone itu kita nggak, jadi ada campuran tanaman obat lainnya. Oh, berarti juga disesuaikan juga ya Mas khasiatnya. Ya, Oke. Terus nah di depan kita ini ada cerita mengenai jamu gendong. Jadi seperti yang tadi
sudah kita lihat itu kan ada Iya. spot candi. Spot candi kan menceritakan tentang si jamu ini hanya digunakan oleh para raja dan juga orang kota. Nah, jamu gendong sendiri dia tuh bertujuan untuk mengenalkan jamu ke desa-desa, ke pelosok-pelosok seperti itu. Nah, di jamu gendong sendiri mereka tuh membawa 8 jenis jamu. Oh ya, Ya. yang Yang paling familiar tuh ya. beras kencur ya Mas. Kencur, kunyit asam. Sebetulnya Iya. biasanya dibawa itu 8. Nah, ini sebetulnya jamu-jamu yang sering dikonsumsi di masa kerajaan dulu, yang dipercaya dikonsumsi pada zaman kerajaan dulu. Seperti itu. Jadi- Tapi sebetulnya penjual jamu itu dulu pria. Kenapa Dulu pria. bisa tiba-tiba wanita Nah, ya, Mas? karena kalau dulu kan banyak peperangan ya, jadi peran tersebut digantikan oleh wanita. Jadi dulunya tuh pria bertugas untuk mengumpulkan bahan baku, terus wanita yang mengolahnya, pria yang menjualnya. Tapi kan ada tadi peperangan dan lainnya, tenaga pria kan dibutuhkan untuk berperang. Jadi Iya. peran tersebut digantikan oleh wanita seluruhnya. Setelah tadi kita berkeliling di area kebun dan trek edwisata dari PT Naturindo, kita dapat melihat bahwa ternyata industri herbal bisa menjadi sebuah industri yang benar-benar besar. Nah, ini menjadi sebuah peluang teman-teman untuk mulai terjun dan mempelajari dunia herbal. Tidak lain dan tidak bukan, tentunya di Pesantren Mahasiswa Stika Surya Global Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.